Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Jumpa lagi dengan saya Riri. Dan jika kemarin saya ngobrol dengan rekan saya Adam tentang rumah rumpun yang ada di kota Singkawang, tepatnya di Gang Basole, Singkawang Timur. Dan kali ini saya sudah bersama owner Bapak Yusuf. Ya, saya panggil Pak Yus aja lebih akrabnya ya katanya. Boleh, Pak Yus, boleh, Pak Yus, ya. Pak Yus yang mana ya? Oh ternyata Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Kemarin saya udah banyak nih ngupas tentang rumah rumpun sama Bang Adam beliau kan temennya Pak Yus, jadi banyak sekali bocoran-bocoran yang disampaikan ke saya. Tapi kali ini saya nanyanya pengen lebih detail ke konsep dari bangunan ini. Kemarin sempat saya bilang, oh ini berapa tahun tiba-tiba rontok gimana. Ini saya dari awal masuk memang dari depan hingga ke belakang saya semua lihat itu tuh bambu. Konsepnya sebenarnya apa sih yang Bapak usung di sini Pak untuk membuka usaha seperti ini? Ya, awalnya sih saya hanya ingin tahu awalnya karena bambu di Kalimantan ini banyak orang tidak mau jadikan konstruksi. Jadi saya ingin jawabannya saja sejauh mana bisa dimanfaatkan menjadi konstruksi. Artinya bambu itu harus kita tingkatkan nilai kemanfaatannya. Jadi saya coba dengan konsep-konsep seperti di Jawa lah. Treatment-treatmentnya juga begitu. Dan ya syukur alhamdulillah mulai tahun 2014 saya bangun ini sampai dengan sekarang masih berdiri kokoh. Dan saya bisa menjawab teman-teman kalau bertanya seberapa lama sih, seberapa tahan sih bambu ini dipakai untuk konstruksi. Berarti Bapak punya suatu rahasia dong buat bambu ini supaya tetap kokoh Pak. Sebetulnya nggak rahasia karena sudah umum dipublikasikan ya cara-caranya. Cuman saya lebih ke ramah lingkungan. Saya tidak menggunakan kimiawi, hanya rendaman, kemudian saya gunakan garam, itu aja. Iya. Selain bambu, saya lihat juga banyak ornamen-ornamen Bapak yang menggunakan kayu-kayu langka atau kayu-kayu unik ya. Ini kayaknya bukan bambu, kayu biasa, tapi jenis kayu apa yang bisa Bapak gunakan ini Pak? Ini beli atau bikin sendiri Pak? Saya bikin sendiri, karena saya sudah duga Pak, ini pasti buatan Bapak, karena saya lihat Bapak ini tipikal orang yang katanya gratis gitu ya Pak, apapun pengen dikerjain sendiri gitu ya Pak. Apa itu? Jadi banyak sebetulnya limbah-limbah itu yang tidak dimanfaatkan orang. Limbah Pak? Kayu, limbah kayu. Iya. Ada akar dan sebagainya itu dibiarkan saja. Bahkan ada sebetan-sebetan saya pakai juga. Bahkan bekas mal juga saya pakai. Bekas mal Pak ya? Bekas mal. Bisa saya pakai untuk plafon dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang itu ya udah dibiarkan, dibuang begitu aja. Tidak begitu di zoom ini bisa dimanfaatin untuk apa sih sebetulnya yang nilainya lebih ditingkatkan lagi gitu. Berarti prosesnya nggak sebentar juga ya Pak, tahun hingga Bapak akhirnya di bulan Oktober baru launching restorannya. Kemudian secara peran itu masa pandemi loh Pak, kok Bapak berani buka restoran di masa pandemi yang belum berakhir seperti itu? Sebenarnya maksud dan tujuan Bapak sendiri membuka usaha ini tuh apa Pak? Restoran loh terutama ini makanan berkaitan dengan masa pandemi yang nggak boleh bergerombol segala macam, itu gimana Pak? Ya sebetulnya saya hanya percaya sama Tuhan. Jadi saya yakin Tuhan juga akan membantu kita, tidak sendirian. Teman-teman juga banyak yang diciptakan oleh Tuhan untuk memberikan masukan, inputan seperti Mbak Riri ke saya dan sebagainya. Pasti itu akan memberikan motivasi saya juga gitu untuk terus berkarya. Karena banyak sih karyawan yang sudah di-outkan di luar, kasihan juga gitu loh. Jadi kita coba berdayakan, saya hanya menikmati perjuangan ini. Dan ya saya anggap ini ya surga nggak perlu nunggu akhirat lah. Ya surga nggak perlu nunggu akhirat, jadi perlu dari sekarang ya Pak ya, tidak menunggu ajal ya. Jadi dari sekarang kita udah menuju ke surga, banyak beramal. Oke Pak, rekrutmennya sendiri bagaimana Pak? Dari apakah Bapak minta tolong teman atau Bapak membuka lowongan kerja atau bagaimana? Dan kriteria pegawai yang Bapak butuhkan di sini seperti apa? Tingkat pendidikannya terutama? Ya, jadi saya
sosmed biasa bapernya. Ya. Oh ya, memang manfaat sosmed itu sangat besar ya Pak. Baik. Terus kemudian kita interview. Yang utama bagi saya adalah bagaimana kita bisa lihat feel mereka, dia mau berjuang nggak? Mau berjuang nggak? Mau bekerja nggak gitu ya Pak ya? Mau bekerja itu. Dan kita lihat juga latar belakangnya juga gitu loh. Kalau dia kan ada juga yang sekedar mau main-main, benar, mau betul-betul membutuhkan itu dan mau sama-sama berjuang membangun ini, baru kita bisa direkrut. Yeah. Baik Pak, banyak sekali hal-hal yang kita tidak duga di sekitar kita ya Pak ya. Seperti saya begitu masuk ke rumah rumpun ini saya kaget loh Pak. Tempatnya besar, lumayan sih, dari susunan bangunannya juga sangat unik. Sebenarnya apakah cuma segini aja nih Pak luas areanya dari rumah rumpun? Tidak ya, jadi Pak, ya sebetulnya itulah makanya kita sebetulnya ini lagi semua berjuang. Jadi saya sebetulnya sudah alhamdulillah dititipin oleh Tuhan, ada di sini aja di wilayah sini 1 hektar 1,7 hektar. Kita masih berdayakan itu yang 700. Artinya yang 700 itu sudah siap lah. Tapi yang 1 hektar ini masih proses. Masih proses. Itu apa Pak? Boleh bocorannya Pak? Kemarin Bang Adam sih bilang katanya ada edukasi, tapi edukasi tentang alam. Tapi alam yang seperti apa? Apakah itu juga rumpun yang akan Bapak edukasikan? Jadi karena saya awalnya sudah berkeinginan untuk meningkatkan nilai dari bambu itu sendiri, saya rencana mau tanam bambu di sana. Kemudian nanti untuk edukasi bambu juga pada masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan nilai-nilai daripada bambu itu sendiri apa saja. Bahkan ke depan saya juga sudah berhubungan dengan komunitas bambu Nusantara untuk bisa memberikan workshop ke depannya. Jadi kalau ke depan ini ya kalau diizinkan oleh Tuhan untuk kembali ke Tuhan lagi ya Pak, kita punya rencana Tuhan yang menentukan semuanya. Baik Pak, satu lagi bocorannya kemarin saya terima dari Mas Adam, Bang Adam, bahwa Bapak punya rencana bikin rumah pohon gitu, ada satu wahana yang akan menarik di sini. Apakah benar ini Pak rencana ke depannya? Rencana ke depan loh ya. Oke, benar. Jadi memang saya ada 2 pohon yang saya bangun, yang saya tanam sudah mulai besar. Itu memang sengaja. Memang dari dulu saya punya, wah ini kalau saya buat rumah pohon di sini kayaknya lebih unik deh. Dan sekarang sudah mulai besar, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah saya buat rumah pohon. Itu ketinggiannya berapa meter Pak? Itu dan umur berapa saja yang bisa naik ke sana nanti Pak? Kita mungkin usahakan, ada ketentuan ya Pak ya, mungkin ketentuan. Kita usahakan semua umur bisa. Semua umur berarti berjalan. Safety-nya harus lumayan ini ya Pak ya, dari bangunan sampai pengamanan di bawah, tali dan tangga segalanya itu harus benar-benar ini ya Pak ya, aman. Baik Pak, dari sejak awal Bapak belum buka, dulu Bapak sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan. Saya tahu Bapak ada bercerita sedikit tentang dulu bagaimana Bapak belum buka usaha, sampai saat ini Bapak buka usaha sendiri. Itu mana lebih enak Pak? Kerja di perusahaan yang besar ataukah membuka usaha sendiri seperti sekarang? Kerepotannya terutama Pak, kerepotannya. Sebetulnya sih sama aja. Hanya saja kalau jadi karyawan otomatis yang kita digaji oleh pemilik usaha, kemudian kita harus ikutin aturan yang dibuat oleh pengusaha, dan kita harus bekerja dengan baik. Dan gitu juga kita harus tahu diri bahwa kita karyawan gitu. Tapi ketika juga kita menjadi pengusaha seperti ini, kita juga harus tahu diri dong terhadap karyawan gitu loh. Itu sih hanya dibalik aja gitu. Harus bisa juga memberikan contoh ya Pak ya, untuk karyawan ya Pak. Karyawan. Baik Pak, cita-cita Bapak ke depannya untuk rumah rumpun ini sendiri apa Pak? Keinginan, impian Bapak yang paling besar dalam hidup Bapak ke depannya untuk rumah rumpun dan segala usaha yang Bapak sedang rintis saat ini. Iya. Saya bercita-cita hanya bagaimana bisa meluaskan keberkahan yang diberikan atau dititipkan ke saya, dan bisa dinikmati oleh orang banyak, tidak hanya saya saja gitu. Itu makanya saya memilih karyawan dan kawan-kawan yang mau berjuang sama-sama gitu. Dari bawah hingga sukses nanti. Amin. Kami tentunya akan tetap sebagai
sahabat tentunya akan mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan Amin. Pak Yus dan seluruh karyawan yang ada di sini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan juga terhindar dari pandemi COVID ya Pak ya. Amin. Berarti Bapak prokes tetap dijalankan di sini. Tetap. Itu satu Pak yang saya ingin tanyakan, Pak. Prokes Ya, yang ya. Bapak jalankan di sini. Seandainya ada tamu yang datang nggak pakai masker gimana dong Pak? Kami sudah siapin masker. Alhamdulillah. Jadi sudah siap ya Pak ya. Sudah siap semua. Prokes, kemudian juga sabta pesonanya juga ya Iya. Pak mungkin ya. Mungkin kita karena mudah-mudahan kedepannya rumah rumpun semakin makmur, dikenal banyak orang, banyak wisatawan yang datang ke sini. Amin. Jadi jangan lupa dengan sabta pesona Sip. Kota Singkawang. Amin. Baik demikian Singkawang, Kalimantan Barat. Bincang-bincang saya dengan Pak Yus selaku owner dari Rumah Rumpun Rest Area Singkawang Timur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam.